الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدوام ونفعنا بعلومه بالدارين أمين. ثم قال اللهم هداية للصواب رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ketujuh. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hambaku, bermula dinar dan dirham, bahwasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku," kata Allah. Jadikan Tuhan emas, ya, perak sebagai bahan untuk uang di zaman dulu. Sampai sekarang pun masih ada. Itu baru namanya mata uang, ada nilainya. Mata uang awak tak ada nilainya. 500 perak kertasnya. Jadinya katanya mau bikin 1 juta pula, Pak. Ada uang dibikin 75.000 udah nggak laku. Mau dibikin 1 juta. Berarti inflasi negara awak udah tambah tajam ya. Tapi kalau uang emas ya, dinar, nggak bingung Pak. Nggak ada perubahan. Dari zaman Nabi sampai sekarang harganya sama. Itu ya. Kalau beli rumah dulu sekian dinar, sampai sekarang pun tetap sekian dinar itu. Nggak ada perubahan uang awak. Awak pikir, iya, gajinya tambah besar. Nggak tahu inflasi nilainya tak ada. Itulah Allah jadikan dinar dan dirham untuk supaya awak mengambil rezeki dengan dia. Begitu kata Allah Ta'ala. Dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku. Jadikan Allah Ta'ala pakaian. Ya, tapi orang yang buat, iya. Tapi bahannya yang jadikan Allah. Ada bisa yang jadikan bahan ini? Jadikan biji besi, biji emas ada. Kita ngolah yang iya. Bahan itu dari Allah. Jadikan di alam semesta ini. Awak cuma ngolah, dikasih ilmu untuk ngolahnya.
Jangan cerita bikin penemuan lah ya kan, menciptakan create ya. Karena ada dalam dunia ini yang bisa menciptakan. Yang ada mengolah dari yang ada kemudian diolah jadi ada. Itulah ya. Sudah ada semua. Dan supaya kamu ucap tasbih akan daku, supaya kau sucikan daku ini, kata Allah. Karena Allah Maha Suci, kita banyak bertasbih yang mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Nah, itu kita. Itulah gunanya. Dan kamu ucap takdis juga sama akan daku. Kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu. Ku kasih rezeki, kata Allah. Ku jadikan dinar dan dirham. Seluruh hidup ini difasilitasi sama Allah Ta'ala. Iya. Sempat tidak ada fasilitas napas, mati awak semua. Ya. Semua fasilitas dari Allah Ta'ala. Panas, dingin, air, iya. Fasilitas dari Allah Ta'ala. Tapi, kata Allah, kitab yang diturunkan ini tadi dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah ditaruh di belakang. Nandakan apa? Lebih diutamakan yang bukan suruhan Tuhan ketimbang suruhan Allah. Peringatan lah sama Allah Ta'ala sama orang. Banyak diantara kayak kita gitu. Padahal kalau mau senang sudah dikategorikan. Kita sudah kayaknya kitab itu. Selesaikan aja ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah akan berikan cahaya, keberkahan rezeki, kesenangan dalam hidup, ketenangan. Allah jadikan itu tadi. Kalau kita selesaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah kasih. Bahkan Allah kasih cahaya di hati. Supaya terang benderang hati itu. Rupanya ada hati yang gelap. Banyak. Kok hati sudah gelap, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, nggak ingat Tuhan yang jadikan. Nah, itu gelap namanya hatinya. Jadi kalau kita hatinya terang, ketika kita punya segala macam kehidupan ini didatangkan Allah, baik cobaan yang ringan, yang berat, yang pahit, ataupun yang manis sekalipun itu cobaan. Ya. Kalau ingat tuh dari Tuhan, orang yang kaya nggak akan sombong. Ya. Orang yang miskin nggak akan pernah ngeluh. Karena yang jadikan semua Allah untuk ujian. Kalau namanya orang diuji, saya rasa anak sekolah ini paling suka kalau sudah ujian. Walaupun berat tapi suka. Apalagi ujian nasional. Ujian nasional itu kok seneng karena berpindah dari level SD jadi SMP. Dari SMP, SMU. SMU, kuliah. S1, S2. Itu seneng orang itu ujian akhir itu tadi. Apalagi sempat ujiannya berprestasi. Beruntungnya luar biasa. Tapi kita kok diuji Allah Ta'ala ngeluh. Baru diuji. Beberapa hari nggak punya duit. Udah sibuknya minta ampun. Netes air matanya. Baru dikasih lapar. Baru dikasih sakit gigi 2 hari. Udah sekampung dengar kabar semua. Kalau sakit gigi. Tetangga pun bingung dengarnya. Karena suaranya deres ya. Diam. Nggak tahu bapak sakit gigi. Katanya. Baru dikasih cobaan sedikit. Udah. Lalu itu orang yang mati lampu. Kalau orang yang hidup lampu nggak ada. Mana lebih senang kita dalam kegelapan atau dalam terang? Mana? Yang suka gelap-gelap? Begal. 1. Yang kedua, jin. Tangani Pak Adi kalau ada. Suka kali itu gelap-gelap itu jin itu. Makanya kalau udah maghrib hati-hati. Keliaran itu setan, jin mulai keliaran lah itu. Itu orang itu suka gelap. Kalong, iya. Kalong suka gelap nggak? Apa yang dikerjain? Nyolong buahnya Pak Tani ya. Pokoknya yang aneh-aneh itu keluarnya gelap-gelap. Jadi kalau hati kalian gelap, yang di dalam kalong, jin. Nah itu.
Iya. Bahkan waktu itu ular pun dalam hati itu nggak nampak lagi. Nah, ini ibaratnya aja. Jangan kalian pikir ternyata dalam hati itu ada ular, nggak ada. Iya. Kumpul di situ, iya. Yang ngajak jahat di situlah dia tempatnya. Makanya kalau hati terang, insya Allah Taala. Gimana supaya terang hati? Itulah tadi. Yang pertama, selesaikan ibadah. Ibadah nggak akan selesai kecuali ngaji. Berarti ngaji juga yang nomor satu ya. Cobalah tes nggak ngaji berapa lama. Kok nggak mulai redup, lampunya ketap-ketip, tep-tap. Kalau kita ngaji, hidup apa lampunya ya? Hidup. Ada masalah apa pun terjawab dengan ilmu ini. Kalau ilmu tak ada, mati lampu lah. Iya. Kalau bisa orang yang ngaji ini jangan sampai mati lampu. Perlu lagi ya. Emergency. Apa lampu emergency? Gitu mati, hidup langsung. Jadi nggak sampai bingung. Bapak lah kalau di rumah mati lampu, nggak ada emergency. Natap, kepalanya kejedut bahkan. Kesepak mungkin piring gelas. Gara-gara gelap, mati lampu. Jadi kalau bisa hidup jangan sampai mati lampu. Mati lampu dalam hati ini hidup terus. Jadi segala yang datang sama kita, bahkan yang pahit sekalipun, ingat Allah yang jadikan tuh sebagai ujian. Aturnya awak senang bahagia ketika itu, bukan marah dan kecewa. Pak, masa sakit gigi suruh bahagia loh. Itu kan ujian supaya gugur dosa mulut. Banyak kali menggibah, menceritain orang, sakitkan gigi lah sama Tuhan. Hati-hati. Sariawan jedir gini mulutnya ya. Itu mungkin karena itulah salah satunya. Kiparat dosa-dosa mulut yang terlalu banyak. Pak, sekarang mulut tak berbicara. HP tangan sekarang. Nanti kalian bengkak tangan kalian. Kalau banyak. Hati-hati, jangan menggibah dalam HP itu ya. Bengkak di tangan kalian. Sekarang nggak mulut lagi. Pencetanmu, harimaumu. Dulu mulutmu, harimaumu. Sekarang nggak, pencetan aja, nggak ngomong. Bahaya besar. Awas, jangan salah pencet. Itulah. Tangan ini stop aja lah. Kalau nggak manfaat, nggak usah. Jadinya bahaya. Iya, ayo. Kalau sudah nggak jadi bahaya, bahagia deal dia. Kalau sudah mencet gini, aduh, jadi milik orang itu. Baru nyesel, aduh, tahu gitu enggak. Udah lewat. Udahlah, maaf-maafan aja, selesai. Selesai, itu enaknya. Dengan ngaji ini, insyaallah taala. Dan kamu ambilkan akan dinar dan dirham, maka kau jadikan akan keduanya itu atas kepala kamu. Kitab ditaruh belakang, dinar dan dirham dimuliakan. Taruh di atas kepala. Kalau di atas berarti dimuliakan. Itulah tadi. Sampai ada orang berilmu sibuk dia dekati pejabat. Maunya kita lari dari pejabat. Ini enggak sibuk dekati pejabat. Kenapa? Itulah ulama usuk tadi. Ulama yang jahat. Yang cinta kepada dunia. Bukan ngajarkan dia juhud kepada dunia. Tapi dia malah nyuruh untuk cinta dengan dunia. Hubbud dunia. Itu makanya berlomba-lomba itu. Nanti kalau sudah mulai tahun 2024 bentar lagi nih Pak. 2023 pemilihan DPR. Oh, banyak nih ulama ini yang deket-deketi pejabat biar dapat jatah ya. Hati-hati. Maunya kita semakin jauhin, bukan didekatin. Kok bisa ndak usah diopeni sama orang itu kita ini. Kenapa? Orang itu berbuat sesuatu itu ada maunya. Ya, nantilah Bapak tengok. Mungkin majelis taklim saya bakal didatengin nih kalau sudah mulai terkenal. Pak, bisa minta tolong Pak apa? Suaranya Pak, suaranya katanya. Saya nggak bisa, dari dulu saya nggak bisa. Saya itu saudaranya banyak. Loh kok gitu Ustaz ya? Yang satu milih Golkar, yang satu milih PAN, satu PKS. Kalau saya milih salah satu, yang lain benci sama saya. Bagus saya netral aja. Masalah nyocok urusan saya. Saya gitu Pak. Saya pikirin apa? Kami cuma mengaji, pingin memperbaiki diri. Yang dirinya tadi nggak baik jadi baik, yang ibadahnya salah jadi betul, jadi baik. Ini pengajian kami, nggak ada yang lain-lain.
Bukan ngaji pengen jadi orang kaya. Ada sini ngaji pengen jadi orang kaya? Enggak kan? Berarti salah niat. Tapi kalau ngaji betul-betul nanti jadikan Tuhan kaya apanya? Hatinya yang kaya. Biar sikit, insya Allah Ta'ala berkah. Memadakan yang ada kalau mau kaya. Yang ada kita punya apa? Syukuri padain itu. Insya Allah jadi orang kaya. Kemarin ngaji kan dijemput lah saya. Terasa enak juga memang Pak dijemput. Ya. Yang jemput naik Fortuner. Ya. Enak juga ya. Batin dalam hati. Yang batin. Nyeletuk istri. Bang kalau mau punya mobil kayak gini. Katanya pula ya. Masuk lagi lah ilmunya. Saya langsung jawab. Enggak saya bilang. Kenapa? Kalau lah abang punya mobil kayak gini, betapa sedihnya lah murid-murid ngaji yang nggak punya mobil kayak gitu, yang naik sepeda. Betapa sedihnya lah murid-murid saya yang makannya cuma 5T. Telur, tempe, tahu, tauge, iya, terong, gitu ya. 5 lah pokoknya itu tiap hari. Sementara dia mikir gini, enak kali lah Pak Ustaz. Kenapa rupanya? Saya nanya Pak, ecek-ecek nanya. Ini servisnya sebulan sekali Pak, iya. Berapa sekali servis? Oh 3-4 juta Pak. Allahu Akbar. Dalam hati saya ya. Kayaknya Bapak jangan mimpi punya Fortuner. Hajab apa Pak dibikinnya? Apalagi mimpi punya Alphard. Mungkin lebih 5 juta itu. Servisnya lebih kayaknya ya. Jangan mimpi punya Lamborghini. 25 juta sebulan untuk servis. Bagusan awak naik aja. Bagusan naik aja. Ustaz perlu jemputan. Alhamdulillah. Masuk. Minyak dia yang beli. Supir dia yang bayar. Tangkap polisi dia yang ngurus. Kempas ban ya, kempes bannya awak duduk aja. Apa ya kali? Berarti kalau begitu enakan mana? Naik aja. Bagus naik aja. Udah jangan mimpi punya. Apa? Iya. Tuh, mobil kan banyak. 99 ada. 135 ada. Iya. Agak ngetren sedikit naik Grab sama Gojek. Kok banyak kali? Nanti kalian lama-lama naik Grab semua kemarin. Hebat kali orang ini tim Ar-Raudhah naik Grab semua. Iyalah pula. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Iya. Enakan naik. Ketimbang punya. Nah itulah ya. Terus saya pikir-pikir malam itu Pak. Iya juga. Bagus nggak usah punya lah gitu. Bagus nggak usah punya ya Allah. Jangan kau datangkan. Tapi bagus datangkan orang yang datang jemput aja lah. Tidur bisa? Nggak perlu bawa. Enak. Iya. Tuan Wahyu. Gitu. Tengok Ustaz Mufti. Naik mobil deh. Dikawal. Iya. Habib Haikal dikawal. Enak nggak? Datang Habib Ali Zainal Abidin. Alphard yang datang. Set. Punya dia? Enggak. Buka pintu. Yang nunggu sopirnya kena nyamuk dia di atas. Enak. Itu maunya gitu aja kita. Bagus nerima fasilitas ketimbang punya kayak gitu. Susah kita Pak. Bapak bayangkan kalau kita punya kayak gitu. Ini dunia ya. Itu makanya dunia nipu dibilang Allah Ta'ala. Punya mobil Fortuner. Iya. Kan gayanya aja kayaknya. Enak kali, keren kali bahasanya ya. Tapi mulailah saudara datang. Bang, pinjam duit lah aku bang. Itu satu dulu ya. Bukan ya, kata istrinya iya. Datang satu lagi. Karena dilihat Fortuner, orang ya tahu kalau kita punya duit banyak. Nggak ngerti ngenes kita ngerasainnya. Itu tadi, servisnya 4 juta. Jadi kalau gitu pajaknya Pak. Ya udah tanya lah yang mau punya Fortuner itu. Jadi kalau minyaknya solar, nyendat-nyendat dia Pak, mesti deck slide. Allahu Akbar. Minumnya pun mahal juga ya, saya bilang iya. Paham Pak? Coba naik kereta. Kadang servisnya 6 bulan sekali. Ada? Nah udah. Nggak mahal. Berapa? 35.000 yang paling murah pula itu. Apanya? Olinya ya. Ada yang udah alhamdulillah. Kalau mau punya mobil juga yang sedang sederhana ya. Nggak percaya tanya orang yang punya mobil. Abang ini punya mobil. Enak memang. Tapi ngurusinya enak nggak Bang? Nggak.
Nah, Mas Ipan, ini punya mobil dia. Nggak enak. Terakhir dia ngantri saya, dia yang capek. Jemput Pak Adi, dia yang capek. Pak gantian, aku nggak pandai bawa, kata Pak Adi. Enak dijemput Pak Adi. Nah, itu. Udahlah, alhamdulillah. Udah tahu kalian prinsip hidup ini. Jangan sibuk lah. Padakan yang ada. Kaya kita itu. Tapi kalau saatnya tuh mobil tuh datang, berarti Allah itu kasih fasilitas itu tadi. Awak nggak minta, bahkan nggak berharap, datangkan Tuhan. Berarti Allah yang ngurus nanti. Rezeki itu bayar pajak ada. Untuk servis ada. Untuk garasinya ada. Semua ada jadikan Tuhan. Nggak usah sibuk minta-minta. Kalau mau minta diampuni dan minta surga. Itu baru betul. Minta yang pasti selamat. Minta yang pasti baik. Ini semua diminta. Ya Allah berikan aku bini. Ya Allah berikan aku istri yang cantik. Kalian ya kan? Iya kok baik. Nah, minta. Ya Allah kalau minta gini berikan aku yang begini. Kalau baik bagiku, baik agamaku ya Allah. Baik agama kami ya Allah semua. Ya, kalau enggak jangan kau kasih itu. Kenapa? Banyak di antara kita dulu rajin ngaji lajang. Nikah enggak ngaji lagi. Istrinya mending kalau kayak bidadari cantiknya. Sama istri awak masih cantik istri awak. Enggak bisa ngaji dia gara-gara itu. Kalah sama istri. Udah. Paham ayo? Rajin kalian ngajar ini. Nikah kalian. Terus enggak ngaji lagi. Berarti baik enggak istri itu? Enggak lah kalau enggak kalian enggak jadi ngaji, enggak ibadah kalian enggak kuat, berarti istri enggak Tapi ketika Wahyu melamar gitu, siap melamar, ayolah bang ngaji kata istrinya. Dulu abang janji mau ngaji, sekalian ya pergi ngaji lah orang itu, boncengannya pun tengok pengantin baru udah ngaji, alhamdulillah ya. Begitu maunya, sholat rajin. Bang, bangun, udah jam 4 udah dibangun sama istri yang baik. Kalau istri yang nggak baik, orang dia molor juga. Kapan membangun nih? Dia pun tak pernah bangun subuh. Mau kalian cari kayak gitu? Cantik memang. Tapi kalau pas ngiler ya jelek juga. Buka-bukaan aja. Istri yang baik itu istri yang soleha. Cantik bukan ukuran. Ya kalau bisa cantik. Karena Nabi juga mengatakan ada juga jamaliyah, kecantikannya. Nah, ya. Makanya Roma selalu nyanyi gitu, cantik pun perlu, ganteng pun perlu ya. Untuk gairah cinta. Ada perlunya? Ada. Tapi kalau dinilai dari yang namanya soliha, cari yang soliha walaupun tidak begitu cantik. Bahagia kalian punya istri yang soliha. Kalau istri yang cantik jumpanya di mall, kering kantong kalian. Sampai lembur tengah malam kalian gara-gara memenuhi keinginan dia pingin belanja-belanja. Makanya cari istri jangan di mall. Di mana? Tablik akbar tadi malam bolehlah. Kira-kira kalian siapa lah itu murid Ustaz Mufti datang, Ustaz. Aku mau satu murid Ustaz. Gitulah. Ini ceritakan semua supaya kalian paham. Ya bapak-bapak sekarang ini cerita banyak anak muda Pak ya. Jadi saya sekarang ini benahi anak muda dulu lah, ya. Biar orang ini jangan salah jalan, gitu. Iya. Bagaimana caranya kita istiqomah beribadah dalam situasi apapun? Enggak ada kecuali minta tolong sama Tuhan. Itu kalau tauhid. Yang menjadikan kita berbuat ibadah dalam tasawuf dibilang karena taufik dan pertolongan Allah. Jadi kalau taufik pertolongan Allah, itulah yang awak minta. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagiku untuk istiqomah. Mudahkan aku bangun malam, ya Allah. Mudahkan aku sholat, ya Allah. Berikan nikmat ketika sholat. Pernah enggak doa gitu? Doa minta harta, ya Allah, kayakan aku, belikan NMAX segala macam. Itu aja. Bukannya doa itu cari yang pasti baik. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah nikmat dalam ngaji ini. Berikanlah nikmat ketika sholat aku, ya Allah. Ketika sholat hanyut, netes air mata itu. Itu baru boleh diminta. Ini mintanya itu aja. Rata-rata minta, ya Allah murahkan rezeki. Allah, udah selesai rezeki itu. Udah selesai jadikan Tuhan. Ya, nggak perlu diminta lagi. Kalau mau minta yang pasti baik.
Itulah minta jangan masuk neraka, minta masukkan ke surga, minta bahagia dunia akhirat, minta supaya kita dipahamkan agama, minta kita supaya diampuni. Itu baru permintaan yang terbaik. Udah paham kalian? Gitu. Jangan minta sesuatu yang nampaknya baik tapi padahal tidak baik. Seperti Sa'labah meminta harta, nampaknya baik. Ya Allah, kayak aku pun pingin berharta juga ya Rasulullah, katanya. Ditengoknya kesempatan ketika dia pulang, asal siap sholat, bubar dia, nggak zikir-zikir, nggak berdoa sama Rasulullah. Sampai diceritakan sahabatnya, ya Rasulullah, Sa'labah itu kayak orang munafik saya tengok. Inilah orang yang nggak mau nanya, nggak mau lihat kayak mana. Awas, jangan suudzon sama orang lain ya. Kenapa rupanya kata Nabi? Asal sholat dia selalu bubar duluan ya Rasulullah. Oh, cobalah aku tanya. Sebenarnya Rasulullah tahu itu. Sa'labah, kenapa kok kayak gitu? Sahabatmu jadi kepikiran yang tidak-tidak. Ya Rasulullah, kain sholat kami itu cuma satu. Kalau aku sholat, istriku nggak bisa pakai kain sholat. Jadi kalau seandainya aku lama-lama, istriku nggak sholat-sholat. Gitu siap sholat, aku pulang untuk tukaran pakaian sholat. Kainku ini untuk sholat dia juga. Saking miskinnya. Bapak, kain sholat di rumah bisa dikera nggak? Ibu-ibu, jilbabnya bisa dikera nggak? Banyak kali sampean ya. Berarti awak nggak miskin kayak Sa'labah. Akhirnya ketika itu inilah kesempatan dalam hati Sa'labah. Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku punya harta ya Rasulullah. Kenapa kau minta punya harta? Udah bagus itu ya Sa'labah, kata Rasulullah. Kenapa kok bagus? Setiap sholat di belakang Rasulullah. Ini karomah yang terbesar, ini luar biasa Pak. Awak aja mimpi kepada Rasulullah aja luar biasa. Nikmatnya kalau dijadikan Tuhan dalam dunia. Ini tiap hari sholat di belakang Rasulullah. Bisa bersalaman. Cium tangannya Rasulullah. Berarti bagus. Sa'labah merasa nggak bagus. Makanya dia pingin punya harta. Alasannya, kok aku punya harta ya Rasulullah, aku bisa sedekah seperti Abdurrahman bin Auf itu ya Rasulullah. Seperti sahabatku ya Rasulullah. Berarti harta itu baik ya Rasulullah. Aku pingin kayak gitu. Enggak usah ya Sa'labah. Yang baik itu kayak gitu untukmu. Desak terus berkali-kali. Jadi kalau orang yang didesak, bapak lah, kalau ada seseorang minta duit, anak kasih apa? Ya, minta, enggak usah nak ya, janganlah. Nantilah nak. Atau anak kecil, anak awak masih kecil, tapi pingin pakai celana bapaknya, diminta aja. Pak, aku pakai celana bapak. Janganlah. Itu kau kalau pakai sampai lehermu itu celana, iya. Tapi bandel kali anak ini, pingin aja terus diminta. Berarti bukan pakaiannya Pak ya. Itulah Sa'labah itu pakaian dia orang miskin, bukan orang kaya. Pakaian awak sekarang apa? Sekarang inilah kehidupan kita ini. Hartanya seginilah yang pantas untuk kita. Bukan pakaian korun yang harta bendanya banyak. Bukan jadi Pak Jokowi yang jadi pemimpin. Awak nggak akan sanggup ketika itu. Dipaksa juga Rasulullah. Akhirnya ya, kalau gitu Rasulullah mendoakannya karena marahnya atau karena senangnya. Nah, kan beginilah, udahlah suka hatilah kok kalau memang nggak bisa dibilangi, berdoa Nabi. Ya Allah, kasihlah Sa'labah harta. Punya kambing berapa ekor, lama-lama jadi satu lembah banyaknya. Akhirnya yang tadinya bisa sholat di belakang Rasulullah, gara-gara kambing nggak sholat jamaah lagi. Gara-gara kambing. Habis itu sejumat sekalipun tak sanggup untuk berangkat ke masjid sholat Jumat karena kambing juga. Ya, itu manusia kambing namanya. Jadi kalau gitu diitibarkan kita ini, bukan kambing, usaha yang lain ya. Awas. Jangan karena bengkel tuh awak nggak sembahyang Jumat. Ya. Akhirnya terus menerus sampai akhirnya lupa ibadah. Bahkan teringat Rasulullah. Di mana Sa'labah? Ya Rasulullah, di lembah sana dia tinggal ya Rasulullah. Sampai enggak Jumat dia Rasulullah. Dia anggap itu ujur, kata dia. Yang anggap ujur, Sa'labah. Ya. Akhirnya, kalau kayak gitu, ini celaka nih Sa'labah. Berangkat kalian, ambil yang namanya zakatnya. Karena kambing itu ada zakatnya. Sudah begitu banyak ribuan itu.
puluhan ribu itu, puluhan ribu ekor. Minta setiap 40 ekor, 1, 121, 2, 201, 3. Itu hitungannya. Sampai akhirnya diminta, nggak dikasih. Kenapa kau kayak gitu? Itulah harta luar biasanya. Kalau orang sudah cinta harta. Orang yang sudah cinta harta, pelit. Janjinya mau sedekah, sedangkan zakat yang wajib tak sanggup dia ngeluarkan. Konon mau sedekah yang sunat. Paham kalian? Itulah akhirnya diminta tak nggak mau juga. Akhirnya Nabi putuskan jangan minta lagi. Kalau sudah jangan minta lagi berarti dia bangkang sama Nabi. Sampai akhirnya ketika sampai Rasulullah wafat pun, ini kambing ini mau nyesal salabah mau dikasihkan sahabat, nggak ada satupun yang ngambil. Kenapa? Karena perintah Rasulullah jangan ambil itu zakat dari dia. Kenapa hikmahnya kalau orang pelit ini, Pak? Orang pelit ini makanan yang diberikan dia jadi penyakit. Harta yang dikasihkan kepada kita nggak akan berkah karena dengan terpaksanya. Kalau mau makan di rumah orang yang pemurah, nih malam ini makan banyak-banyak makanan sini. Ini rumah ini punya orang pemurah. Jadi obat bagi yang sakit. Makanya kita jadikan diri kita pemurah. Dengan seberapa bisanya. Paham kalian? Nah, ya Dil. Bonbon 5 biji jadi. Jadi. Kalau punya uang 2.000 tadi siang dia. Bonbon 5 biji. Kasihnya kawan satu-satu. Berarti kau sudah dapatkan ilmu itu. Kalian tengoknya apa kebutuhan kawan kalian ini. Di sini ada yang suka es apa enggak? Minum es. Kalau gitu, di antara kalian besok kalau ngaji bawa 10 biji. Kayak gini sudah jadi batu. Siapa yang suka minum es? Ya. Kan nolong kawan ngaji kan? Berapa? Gope ini. Itu pun kalau beli satu-satu. Kalau beli sekotak ini berapa paling? 13.000 bagi berapa isinya? 40 berarti berapalah harganya? Taruh di kulkas, bawa 10 biji. Siapa yang suka minum dingin, kasih. Dapat pahala? Disedekah dimulai dari yang sedikit. Bukan banyak baru sedekah. Kalau kita mikir banyak baru sedekah kayak salabah tadi, jadinya pelit ketika banyak. Kenapa rupanya? Karena dia sayang sama harta itu mau dikeluarkan. Tengoknya gemuk, nggak jadi. Tengoknya gemuk lagi, nggak jadi. Mana yang paling kurus? Nggak ada yang kurus, ya nggak jadi kasih. Mau sedekah, tengok dompet. Cepet, limpul, 20. Mana yang 2.000 tadi? Yang cantik. Yang jelek aja orang ngasih padil kok. Yang lonyot dikasihkan orang, cobalah. Iya. Seenggak-enggak yang cantik lah kalaupun 2.000 ya. Janganlah 2.000 kali orang ada uang selembar. Naikkanlah ke 10.000 yang warna ungu. Jadi soalnya sudah banyak uang merah sama uang birunya. Kalau mengeluarkan yang merah tak berani, yang biru tak berani, yang hijau tak berani, yang ungu lah jadilah ya. Itu baru. Nggak percaya kalian kasih padil sekarang 10.000, pasti senang dia. Ya dia. Oh iya. Karena dia sudah bisa sedekah dengan uang 2.000, berarti 10.000 yang bapak kasih sama dia, dia sedekahkan lagi sama kawannya. Berganda. Jangan pernah sepele sama sedekah. Makanya kalau minta harta jangan kayak salabah. Ya Allah berikanlah aku harta. Ya Allah berikan aku mobil yang cantik. Berikan kereta yang cantik. Kalaulah ini kau jadikanlah ini sebagai penguat ibadahku ya Allah. Kalau jadikan tambah lemah ibadahku, jangan kau datangkan NMAX itu. Bilang Wahyu ya. Keretamu apa sekarang ayo? Nggak apa-apa Supra pun. Asal bisa dibawa maulid, bisa dibawa ngaji. Nah, NMAX ikut geng motor ya. Baik? Enggak. Jadi kalau begitu, kita niatkan dari sekarang. Ya Allah, kalaupun dikasih harta jadi penguat ibadah, dikasih istri penguat ibadah. Semuanya yang dikasih fasilitas jadikan kuat ibadah semungkinan. Sama siapa? Sama kita dan keluarga kita. Jadikan kami ya Allah. Punya istri pun kuat. Iya, punya uang sedikit. Ada sisa duit, tinggallah 20.000, bang. Sedekah apa kita bang? Udah, panggil aja 3 orang masak Indomie pakai telur.
Pernah kau makan Indomie pakai telur? Dikasih orang? Nah, pernah. Itulah ngamalkan ilmu walau Indomie pakai telur. Terkadang telurnya nggak ada. Indomie aja. Supaya ada telurnya gampang Fajar ya. Kau cari telur cicak banyak-banyak. Telur cicak itu halal Dil ya. Nah, jangan, ini dengar orang nggak apa-apa. Itu dalam kitab jelaskan seluruh telur itu halal kecuali yang ada racunnya, yang mudarat. Tapi jangan kalian makan jijik ya. Siapa yang berani makan telur cicak? Makanya telur penyu itu haram dimakan, tapi telurnya boleh? Boleh. Itu. Semut tuh telurnya kalau masih telur masih boleh. Asal belum jadi larva. Kalau sudah jadi larva baru haram. Ini hukum fikih. Tapi janganlah kalian kumpulin telur cicak besok, masih Indomie pakai itu, alah, siapa yang mau makan lah, ya Allah ya Tuhan. Enggak usah pakai telur cicak lah, ya. Nanti salah paham kalian buat. Siapa yang suruh Ustaz? Allahu Akbar. Ustaz sesat itu katanya pula ya. Bismillah, minum dulu ya. Ya. Bagaimana hukumnya kita beribadah tapi dalam keadaan hati nggak enak atau dipaksa? Ibadah tuh mesti dipaksa. Nggak ada cerita ibadah nggak dipaksa. Kalau nggak itu mana mungkin disuruh. Jikalau anakmu 7 tahun, suruh dia sholat. 10 tahun tak sholat, pukul dia. Itu kan maksa namanya. Lupa kok maksa-maksa. Ya maksalah. Memang ada Allah ikrah fiddin. Agama ini tak dipaksa-paksa. Iya. Bagi siapa? Bagi orang yang tak mau. Kalau keluarga awak memang mesti dipaksa. Diri awak mesti dipaksa. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama cinta. Nih ngaji. Dulu pertama kali kita ngaji dipaksa kawan apa enggak? Diajak bolak-balik. Nantilah. Sekali mau, terbiasa. Sekali sudah biasa, yang dapat nikmat malam ini enak enggak ngaji? Bahkan kalau hari ini kalian diajak ke mall, kalian nolak. Ayolah yuk. Ngapain? Ke warung kopi, ke kafe. Enggak lah ngaji. Itu orang yang sudah dapat nikmat. Malam-malam, tengah malam, maulidan. Ngapain? Kalau nggak ada nikmatnya itu. Selebihnya orang nongkrong di pinggir jalan. Di kafe-kafe. Awak lewat gang tengah aja berapa kafenya? Iya. Nah, 2. Yang tutup udah ada. Iya. Sekarang timbul lagi. Yang di situ tadi. Di Swadaya. Kafe apa? Kafe sate. Ada kalian tengok tadi? Udah rame tukang satenya. Itulah. Nanti kalian datang cobaan. Wahyu, yuk makan sate yuk. Aku mau ngaji. Makan sate. Aku bayarin ya. Kalah apa enggak? Kalah. Padil yang jawab. Wahyu itu. Tapi Padil jujur. Itu makanya nggak ada yang ngajak kau traktir makan sate Padil. Makanya kau didatangkan kemari ya kan? Tapi kadang-kadang sini pun ditraktir sate, Hidayah. Pernah kau makan sate sini? Bayar? Enggak. Bayarannya kau doakan. Setiap yang kau makan doakan yang punya rumah ini. Sehat walafiat, rezekinya tambah berlimpah, ilmunya tambah banyak. Insya Allah jadikan Tuhan. Ini kesempatan yang baik ini rumah yang dijadikan ngaji ini bukan nanti Pak. Ketika nanti dikubur, ketika kita di padang mahsyar sana, ketika kita dapat perhitungan, inilah pembelanya. Begitu banyak orang yang ditolong dalam majelis ini untuk dapatkan ilmu. Masya Allah. Makanya seharusnya berebut. Kalau ada orang yang keberatan, itulah orang yang nggak paham. Awak ngaji di masjid dirusuin. Ada? Ada. Nggak ngerti dia. Sampai kata Ustadz Mufti, kata dia gini. Oh jangan ganggu orang ngaji, apalagi ulamanya, beracun darahnya. Jangan ganggu. Efek sampingnya besar kalau ganggu orang ngaji ini. Ganggu orang yang namanya orang sabar, efek sampingnya besar. Kenapa? Yang sabar nggak pernah tersinggung, yang tersinggung yang punya orang itu. Siapa yang tersinggung? Kalau Allah tersinggung macam mana? Kupak kapik tengah jalan tuh ditabrak truk. Pernah kejadian Pak. Kawan saya dulu ngaji. Namanya anak muda ngaji kan kadang masih ada juga tingkah-tingkah anak mudanya Pak. Beli King dia. Kereta King tau lah, udah gangnya sempit, tong. Ngajinya sampai malam gini, jam 11, setengah 12.
lewat di gang guru itu, suaranya tong 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 tong. Sekali, 2 kali, 3, marah rupanya ada satu orang di situ, Pak. Berdiri dia. Teringat saya masih kan. Ku balok kok sekali lagi kok recok ya lewat gang ini katanya. Anakku tidur apa marah betul, Pak. Dia diam aja. Awas kok ya sekali lagi. Besok terakhir dia ganti kereta, Pak ya, gara-gara itu. Ya bagus juga lah ya kan. Namanya anak muda. Dia nggak sadar juga. Mbok dibilangin pelan-pelan kenapa? Seolah-olah marah dia. Itulah orang ngaji itu kayak gitu. Nggak lama kejadian, Pak. Ditabrak motor dia, Pak. Patah kakinya. Cacat sampai sekarang. Jangan coba ganggu orang ngaji. Tapi orang ngaji ini didukung, dibantu, difasilitasi. Bila perlu, itulah. Inilah kita di rumah ini. Apa yang nggak dikasih di rumah ini? Minum, udah kalian minum. Iya. Bentar lagi kopi. Bentar lagi makanan. Iya. Barang siapa yang menolong orang yang menuntut ilmu ya, jangan ditanya. 1 teguhan air minum ini diganti sama Tuhan pahalanya 70 kali membangun Ka'bah. Jadi kalau sekarang kalian bawa bonbon dimakan kawan dapat 70 kali membangun Ka'bah. Berapa bonbon 1? Ya bagus, ini baru namanya ngamalkan ilmu. Cak, kok kantongmu ada bonbon enggak? Minyak wangi dia sedekahnya. Itu baru. Dia mau, iya Pak. Masalah memfasilitasi orang ngaji. Iya. Ya, saya kan betul. Kita tahu kelompok tadi itu memang nggak benar gitu. Iya. Kita nggak izin. Iya. Salah nggak kalau kita? Masya Allah. Itu yang berat ini Pak Adi nih. Ini mesti dijawab tapi berat. Kita kiaskan ke yang lain lah. Nanti payah kok situ. Ada hukum orang bertanya, Ustaz, kalau jadi tukang membangun gereja boleh enggak? Enggak, saya bilang. Kata Pak Guru saya enggak boleh. Jangankan itu, kau jadi gojek nganterin orang ke gereja pun tak boleh. Kalau fatwa guru saya. Kenapa? Berarti kita menolongin orang untuk bermaksiat kepada Allah, mensirikan Tuhan. Berarti kalau aliran sesat kita bolehkan, berarti kita juga memfasilitasi orang untuk berbuat. Nah, itulah. Begitulah Pak Adi kira-kira. Pak Adi orang pintar nih, gampang dia nangkapnya. Nanti saya ceritakan lebih lebar payah ini. Cuma itulah kira-kira. Cemanalah kira-kira. Berpikir ulang Pak Adi. Berpikir ulang macam manalah caranya. Kalau bisa aku benahi masjid yang harusnya masjid kita sendiri insyaallah ta'ala. Kalau bisa kita rubah alhamdulillah, kalau nggak sanggup, gitulah. Jangan sampai masuk aliran-aliran begitu. Dengan segala alasan. Nggak bisa kita yang keluar. Berat juga nih Pak Adi. Berat kali. Tapi jangan pernah takut, Allah pasti tolong. Dengan itulah. Idza anasrullah, Allah pasti tolong itu insyaallah ta'ala. Kalau berbuat sesuatu karena Allah. Akhirnya Pak Adi jadi pengurus masjid yang jauh lebih besar. Masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang tidak dimasuki yang anti sama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau Masjid Muhammadiyah itu Ahlu Sunnah, tapi bisa dimasuki orang yang bukan Ahlu Sunnah. Karena mereka itu moderat. Ya. Itulah bahayanya. Karena mereka orang Muhammadiyah ini nggak ngerti juga sebahagian itu aliran apa gitu. Karena mirip dengan mereka, padahal nggak mirip. Orang Muhammadiyah nggak pernah bid'ahkan kita, Pak. Hidup sejalan, sama-sama dia pun sama-sama punya ilmu. Karena kiainya pun dua-dua itu satu guru. Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Ceritanya dulu di pondok ini 2 orang yang jadi orang hebat nih gara-gara apa? Gara-gara tukang rebutan nyari sendalnya Pak Kiainya. Tukang bawa sendal rebutan ini. Siapa duluan lari, dia yang dapat sendal, dia yang pegang sendal Kiai. Kalau Kiai turun, disorongkan ke kaki Kiainya. Gara-gara sendal jadi Kiai itu hikmat namanya sama orang alim. Itu kenapa kok Ahlu Sunnah itu sampai kayak gitu? Mencium orang alim. Karena saking hormatnya. Karena dialah manusia yang dimuliakan salah satunya oleh Allah Ta'ala.
Dalam kitab ini dijelaskan yang boleh merendahkan diri kepada manusia cuma kepada orang alim. Merendahkan diri kepada orang kaya hilang 2/3 agama. Insyaallah. Awak setengah pun belum, hilang 2/3. Ngutang lagi sebagian. Gimana? Kalian dapat setengah belum? Yang udah nikah udah dapat setengah. Kata Nabi, bagi siapa yang sudah menikah, dapatlah setengah agama. Anak lajang setengah aja belum kalian. Gimana kalau ngutang sampai 2/3? Tumpur kalian pulang ke akhirat ya. Coba Dil, kawin Dil. Biar penuh nanti agamamu dengan dapatkan setengah itu tadi. Gimana Pak, mau kawin, mau kerja, ya udahlah, puasa lah kau. Banyak-banyak ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita lanjutkan. Dan kamu tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu. Dengan apa? Dengan tadi harta benda dinar dan dirham. Dinaikkan rumah itu tinggi, kurang tinggi, kurang tinggi. Direndahkan rumah Allah Ta'ala. Kecil, kurang kecil masjid itu. Pernah suatu ketika, ini kisah nyata yang saya tinggal di dekat daerah rumah itu. Ada masjid di gang kecil. Jelek musola, bukan masjid. Udah kecil, jelek. Pengurusnya pun udah tua, sakit-sakitan. Ya. Mungkin saking nggak ada fasilitas di musola itu. Ada orang bangun rumah yang tingginya 3 kali lipat atau 2 kali lipat musola itu. Bayangkan Pak. Berapa jaraknya dari sini sampai pos satpam? Jauh apa dekat? Naik ke atas itu. Itu hukum Pak. Itu makanya masjid tak boleh seharusnya lebih rendah ketimbang bangunan harusnya. Pak, di Masjidil Haram itu makanya yang ditinggikan menaranya. Supaya tetap lebih tinggi dari yang lain. Nah itu. Saya gini nengoknya. Ya Allah ya Tuhan. Teganya. Kenapa nggak dibetuli dulu lah musola itu? Sanggup dia ngeluarkan bikin rumah miliaran. Lantainya dari India. Bukan impor langsung. Bapak, lantainya dari mana? Juisin. Pabriknya di belakang Mabar situ ya. Ini dari India. Sengnya, tegelnya, macam-macam lah Pak. Saya berpikir ini, oh ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ini yang punya rumah sadarkan, jangan sampai kena bala lah. Awak berdoa terus Pak, betul Pak kena bala. Ketika rumah sudah jadi hampir ditinggali, kok nggak ditempati berbulan-berbulan, setahun nggak ditempati, 2 tahun nggak ditempati. Ternyata Pak dijadikan hancur rumah tangganya Pak. Dua-dua tak sempat nempati, rumah tangganya bubar. Sampai di situ tidak, harta gonok sama si gini diperebutkan. Ya, si gonok punya laki-laki, si gini punya perempuan ya kan? Diperebutkan. Ngerebutkannya di mana Pak? Di pengadilan, dari mulai di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampailah ke kasasi, sampai hampir ke PK, peninjauan kembali. Gara-gara harta. Siapa yang senang? Pengacara. Jangan harapkan pengacara yang gini mau damai. Dia dapat duit terus. Kalau pengacara yang punya hati baru dia damai. Suami istri Pak, nggak usah lanjut Pak. Ngasih ngempani kami aja Bapak, ngasih duit kami aja Bapak ya. Itu perjanjian, kalau menang berapa Pak? Sekian. Kalau menang berapa Pak? Sekian. Itu pengacara. Kalau yang nggak punya hati dan iman. Kalau yang ada hati dan iman, dia damaikan adalah Pak. Selesai sampai di sini Pak. Ngalah aja lah kita Pak. Itu kan istri Bapak, walaupun dia sudah mantan. Dulu pernah Bapak seketiduran sama dia. Pernah Bapak bonceng, pernah sepiring berdua. Jangan lupakan itu. Dan sekarang anak Bapak hadir sama dia. Maafkan, lupakan. Kalau Bapak kasih harta sebagian sama dia, berarti yang nikmati juga anak Bapak. Paham? Harusnya. Tapi alhamdulillah damai. InsyaAllah saya salah satu yang damikan. Walaupun nggak tahu mereka itu saya yang damikan. Itu kisahnya. Hati-hati Pak ya. Tinggikan rumah Allah Ta'ala kalau kita punya harta. Sudah kita muliakan rumah Allah Ta'ala, muliakanlah orang mengaji ini, nanti insya Allah awak pun dimuliakan. Kita bangun rumahnya korun, tinggi, kurang tinggi. Kita kumpulkan dirham dan dinar, banyak, kurang banyak. Ujung-ujungnya mati. Dikalungkan tuh di leher tuh harta Bapak.
semakin berat awak berjalan. Kalungnya dari api neraka. Harta itu malapetaka, kata orang-orang yang ahli sufi. Kalau enggak dipakai untuk jalan ibadah. Boleh berharta, Pak? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Tapi hilangkan cintanya. Kalau sudah enggak cinta dengan harta, mudah dikeluarkan untuk jalan Allah Ta'ala. Kalau kita enggak akan pernah yang namanya cinta itu hilang, inilah pelit sepelit-pelitnya manusia. Makin banyak, makin pelit. Makin banyak, makin pelit. Takut habis tambahan dia. Makanya belajar dari yang kecil. Uang tinggal 2.000 itulah sedekahkan. Disedekahkan enggak jadi miskin, disimpan enggak jadi kaya. Tengok dompet masing-masing. Kok payah kali. Tambah sedikit, tambah banyak sedekah. Sedekahnya sesuai dengan awak lah. Anak sekolah, sedekahnya apa? 2.000 atau 1.000 kasih kawan beli bakwan 1, beli minum es 1 ya. Sedekah. Awak yang jadi orang tua, lebihkan tuh anak jajan 1.000, 2.000. Biar dia bisa sedekah dari sekarang sama kawan. Jangan lupa nak ya. Kalau ada kawan pun nggak ada duit, kau kasih nih yang 2.000. Memang awak jadikan dia belajar untuk sedekah. Ini mama bikin anak jadi pelit. Maka nenek, masuk. Jangan nanti nampak kawan kau. Ngajari apa namanya? Pelit. Main-main segala macam, permainan masak-masak, mobil-mobilan. Main di dalam, kau yang di luar. Nanti cepat rusak. Ngajari. Kalau bisa bapak main kau sana, kasih anak itu. Ya dia pinjamkan tuh sejam 2 jam. Bila perlu suruh bawa pulang, bisa suruh antar lagi. Itu baru ayah. Ini ayahnya pelit, takut kali rusak, takut beli lagi. Pasti diganti sama Allah. Udah dapat ilmu. Jangan kayak saklabah perasaan bisa sedekah padahal tambah pelit. Jadi kalau gitu sedekah enggak nunggu kaya, enggak harus kaya. Iya. Bagaimana kita sholat di masjid yang beda pemahamannya, tapi masjid itu satu-satunya di daerah. Jadi kalau hitungan masjid menurut kitab Ahlus Sunnah yang boleh mendirikan Jumat, kalau bisa sekampung 1 iya. Kalau memang tak muat boleh tambah 1 lagi. Tapi tidak dihitung masjid yang bersalahan dengan kita. Pemahamannya. Hitungan kita kalau sama dia tetap 1. Masjid Ahmadiyah tetap 1 lah Wak. Orang dia gak kira masjid. Wihara. Iya. Kok wihara Pak? Orang dia punya nabi baru. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Iya. Paham Ki? Bukan Rizki. Itu yang nanya dari situ ya. Nah gitulah Pak. Jadi kalau sesama masjid kita ialah baru hitung 1, 2, 3, 4. Jadi Pak kalau begitu kan sudah dibilang berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau seandainya di suatu tempat nggak ada ditegakkan jamaah berdosa sekampung. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Ada juga orang yang berfatwa mengatakan jamaah itu fardu ain. Tidak, ulama kita sudah memfatwakan Pak Mazhab bahwasanya itu fardu kifayah. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu 1. Tapi ketika kita nggak berjamaah gara-gara imamnya fasik, boleh ninggalkan jamaah. Imamnya Wahaboy. Karena dia muda, kalau Wahabi udah tua. Wahamen udah tua. Wahaboy. Iya. Fasik, iya. Bid'ah, iya. Atau imamnya nggak sah. Ini banyak nggak dipahami orang. Yang orang suka kali beribadah ini, itulah mesti pakai ilmu. Sedangkan kita berjamaah, salah imamnya kita mesti mufarakah niat sholat sendiri. Kalau kita ikuti batal, kalau ngikuti orang yang batal. Kok tahu Pak Ustaz? Tahu lah pula. Orang dia sujud kakinya begini imamnya. Nggak diletakkan ini. Perut kaki ini di tempat sujud. Diangkatnya. Ada imam yang gini. Ikut sama dia. Berarti ngikuti orang yang batal, batal. Ketika imam batal, iktikad kita yakin imam batal, kita sholat sendiri. Nah gitulah hukumnya. Bukan terus harus berjamaah, enggak bisa. Tengok situasi. Jadi kalau begitu ya udahlah. Kalau bisa cari di kampung lain ada masjid lagi untuk Jumatan, pergi cari. Ada masjid untuk menegakkan 5 waktu. Kalau daerah sini banyak. Tengoklah di Tanjung Mulia ini aja, pajak pagi ini banyak masjid, enggak payah nyarinya. Cuma malas bikinnya. Soalnya kalau malas sudah enggak ada obatnya. Tapi entahlah daerah Karo sana.
Satu kecamatan sebiji, sekali mau sembahyang ke masjid lain, kelok-kelok hutan itu. Nah, ujur, boleh sholat sendiri? Boleh. Itulah hukum, dipakailah hukum, ya. Izin, Ustaz. Iya. Kita kan udah niat berjamaah ke masjid, lalu imamnya nggak sah, itu kampung termasuk kena dosa. Iyalah pula, tapi alhamdulillah kita nggak didosai. Kenapa? Karena kita sudah berupaya dan berusaha. Nah, begitu. Jadi kalau begitu, boleh tegakkan jamaah lagi. Boleh tunggu imamnya selesai baru berjamaah sama kawan kita. Boleh rupanya negakkan 2 kali. 3 kali pun boleh, asal masih ada waktu. Ketika imamnya begitu, tunggulah. Biar aja dia berjamaah dulu. Siap berjamaah orang itu baru kita negakkan. Tengok subuh salam 2 kali kan? 2 kali. Bukan karena itu, karena nunggu parkir. Alhamdulillah untuk jaga keamanan. Jadi ketika orang sholat siap, orang itu pun berjamaah rame-rame. Baguslah itu. Jadi gitu ya. Itu dosanya terangkat semua ya. Oh, 2 orang pun jadi. Yang jamaah yang salah tadi, berdosa lah orang salah, nggak sah. Berarti beribadah tanpa ilmu. Ditolak dan dapat dosa. Maka beruntung, alhamdulillah kita bisa jadikan Allah Ta'ala menghadiri majelis taklim, diberikan jalan untuk memahami kitab orang-orang mulia. Syukur kita sama Allah Ta'ala ya. Iya Pak. Itu kalau misalnya kita mau bersedekah, Iya. apakah setiap sedekah itu kita harus punya niat? Sedekah nggak diniatkan pun dapat pahala Pak. Karena sedekah itu sudah perbuatan. Iya. Apalagi diniatkan, belum sedekah udah dapat pahala. Nah itu nih ya. Apalagi berbarengan sedekah sekalian niat. Nah gitu. Tambahlah dia. Boleh diniatkan yang lain? Boleh. Kalau sayang sama orang tua awak, kasih orang. Dalam hati sedekahku ya Allah dan sedekah orang tuaku. Dapat dua-dua. Awak punya orang tua ini. Jadi sedekah itu banyak macamnya. Termasuklah tukang lontong. Nanti kalau mau sedekah gampang, Wak. Tiap hari dapat sedekah. Ada orang beli biasa 5 potong, kasih 6 potong, kok payah kali lontong itu. Kasih 1. Niatkan ya Allah sedekahku dan sedekah 2 orang tua, 2 orang tuaku. Berarti tiap yang beli awak sedekah untuk kita dan orang tua kita. Berapa bungkus sehari? 100 kali sedekah lontong itu. Sampai 25 orang nanya, banyak sekarang lontong Wak Amran. Besok datang lagi orang itu. Berharap nambah 1 lagi ya. Iya. Ini adalah tukang kedai nasi. Udah ditambahkan diambil lagi. Ada. Udah gini. Alah, dikuranginya lagi. Bukannya ditambahi malah dikurangi. Jangan, sedekah aja, Wak ya. Itu cara sedekah. Jual beras, tambahi 3 biji. 3 biji. Iya. Gampang. Bisa bersedekah? Bisa. Yang gajian gitulah. Sedekah 2.000 pun jadi. Kenapa sedekah 2.000? Iya. Tapi janganlah pula salah caranya. Sedekah yang sedikit jangan salah cara. Pingin sedekah kalian punya 2.000. Kalian kasih pula sama Pak Sumardin, Pak ada sedekah 2.000. Mana cocok disedekahi 2.000? Sedekah yang cocok 2.000 sama siapa? Janganlah Pak Adil aja. Tapi dia yang ngomong ya. Dil kau yang ngomong Dil ya. Anak-anak kecil itu udah 1 lagi asal belanja di kedai atau tempat Wak Amran ya. Berapa Wak? 8.000. Udah Wak, enggak usah balik. Iya. Marah enggak Wak Amran? Dia bilang enggak usah balik. Seneng padahal 2.000. Itu baru tepat sasaran namanya. Tukang kangkung ya, jual kangkung. Berapa Bu? Ini harganya Pak. Iya. 2.000, 2,5 ini Pak 1. Oh, 2,5. Ini Bu, oh ini 2.000. Oh, yang 2.000 aja lah Bu, iya. Bukan kangkung, ada 1 lagi entah hafal pokoknya 2.000. Kasih 5.000. Udah Bu, enggak usah balik. 1.000. Tapi Ibu itu doa, ya Allah ada orang pemurah gini. Besok datangkan lagi lah ya Allah. Iya. Seneng hatinya. Kalau 1.000 perak. Itu bersedekah itu pun mesti tahu waktunya, mesti tahu tempatnya. Mesti tahu siapa yang disedekahi ketika itu. Nah, jadi kita punya ilmu lah masing-masing. Awak aja 5.000 dikasih orang masih mikir, kok pelit kali lah dia. Kan gitu. Tapi 5.000 dikasih ke siapa tadi?
Siapa, Dil? Ade. Pak Adil. Berarti nanti kau dapat uang 5.000 entah berapa biji kau, Dil. Tenang aja kau, Dil. Ya. Dia berani ngaji awal-awal kemarin naik sepeda, Pak. Udah ditinggal semua orang ini, dia naik sepeda. Berapa kali naik sepeda sini, pulangnya baru megangi kereta orang dia, Pak. Inilah dia, Pak Adil namanya. Ini kawan anak saya dulu. Kawan lasak anak saya. Sekarang anak saya nggak lasak, dia pun udah nggak lasak lagi. Ya, Dil. Itulah. Yang satu di pesantren sana, satu di pesantren bapaknya kawannya ya. Kau masuk santri saya kok ya, Dil. Nah, itulah. Allah Ta'ala bakal muliakan insyaAllah Ta'ala kok. Kau istiqomah, Dil. Dia gini-gini, Pak. Duluan dia salam sama Habaib, sama Habib. Orang belum salaman, dia salaman duluan. Inilah orangnya. Dari belakang sama Habib Ali Zainal Abidin. Disorong, nggak nampak dia. Sekali lagi baru nampak. Dia pembukanya salaman. Apa nggak berkah turun sama dia? Jangan kau takut, Dil. Jadi orang insya Allah kau, Dil. Sekarang jadi apa? Sekarang orang-orangan. Nanti kau jadi orang beneran. Kalau sudah jadi orang beneran, nah, kau nanti dijemput Fortuner kau, Dil. Tempat siapa? Tempat Al-Ustadz Alamah. Ya, Syekh Fadil. Ya, ini bisa jadi kenyataan, Dil. Masih lama perjalananmu. 20 tahun lagi kau jadi punya ilmu banyak, siapa yang tahu? Tampil dia sama Ustadz Mufti di sampingnya, sama para habaib. Siapa ini? Tuan Guru Fadil dari Mabar. Penerus Pak Ustadz Anto yang udah meninggal. Udah mati aku, Dil. Iya. Bisa? Nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya, semangat kau ngaji, Dil. Tapi jangan Padil aja yang ditanya, kalian juga semangat ya. Sampai mati kalau bisa kita ini istiqomah. Jangan nanggung-nanggung. Kalau mau ibadah jangan pernah tanggung. Kalau tanggung-tanggung payah. Iya, payah lakunya. Ya. Sampai mana jadi ya? Kamu rendahkan. Sampai sini aja lah ya, Pak ya. Enggak terasa sudah jam 10. Kamu rendahkan akan rumahku kata Allah. Iya, udah dapat di pertengahan. Insyaallah taala mudah-mudahan diberkahi Allah malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril akiba wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil